Namo Buddhaya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Joni, Magister Pasca Sarjana Pendidikan Keagamaan Buddha STAB Nalanda. Izinkan saya hari ini untuk menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pendidikan, khususnya tahapan implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan rumit, sehingga Eugene Badat di tahun 2006 memandang implementasi cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas, realitasnya sulit merumuskan dalam kata dan slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan bawahannya yang mendengarkan dan lebih sulit untuk melaksanakan dalam berbagai bentuk dan cara yang memuaskan semua pihak, termasuk pelanggan. Ini menurut Leo Agustino di tahun 2014. Kemudian, tahapan pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan ini memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, formulasi tujuan kebijakan pendidikan harus jelas, termasuk kelompok sasaran, siapa yang berperan, dan bagaimana kebijakan pendidikan harus dilaksanakan. Yang kedua, dana pendukung yang proporsional, karena tanpa dana kebijakan tidak akan pernah sepenuhnya terrealisir. Implementasi kebijakan pendidikan mengadaptasi pemikiran Charles O. Jones dalam Gafal di tahun 1997 memiliki 3 tahapan utama, yakni organization, interpretation, dan application. Di dalam tahapan interpretasi, yaitu dimensinya penjabaran kebijakan, komunikasi, sosialisasi, dan diseminasi. Dari interpretasi ke organization, ya, di mana dimensinya adalah yang pertama, bentuk organisasi pelaksana kebijakan, yang kedua, penetapan SOP, ketiga, penetapan sumber daya keuangan dan peralatan, yang keempat, manajemen pelaksanaan, yang kelima, penyusun program kerja, rincian program kerja, dan penyusunan jadwal. Dari organization itu di application, yaitu dimensinya penyedia layanan, hasil atau outcomes, dan dampak atau impact. Konteks perorganisasian implementasi kebijakan pendidikan ini, yaitu organization is the establishment or rearrangement or resources, units, and methods for putting a policy into effect. Yang maksudnya, aktivitas implementasi kebijakan pendidikan diawali dengan pengorganisasian atau organization sebagai upaya menetapkan dan menata sumber daya, resources, units, dan metode atau metode, mengarah pada upaya mewujudkan atau merealisasikan kebijakan pendidikan menjadi hasil atau outcomes sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan pendidikan. Ada beberapa pengorganisasi dilakukan, yaitu yang pertama, penataan sumber daya manusia yang kompeten. Misalnya, implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah atau BOS memerlukan SDM yang handal. Yang kedua, standar operasional prosedur atau SOP. Misalnya, kebijakan BOS memerlukan panduan berupa SOP baku menunjang keberhasilan implementasinya. Yang ketiga, kesatuan antar pelaksanaan. Yang keempat, penetapan sarana dan prasarana. Keberhasilan implementasi kebijakan BOS harus didukung sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya, untuk sekretariat pengelola. Kemudian, tahapan interpretasi atau interpretation merupakan penjelasan substansi dari kebijakan pendidikan dalam bahasa lebih operasional, mudah dipahami, dapat dilaksanakan, dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan pendidikan itu sendiri. Tahap interpretasi di sini menjabarkan dan menerjemahkan kebijakan pendidikan yang masih berbentuk abstrak menjadi rumusan.
sifatnya teknis dan operasional. Hasil interpretasi seringkali keluarannya berbentuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Ini menurut Charles O'Jones dalam Gafar di tahun 1997. Pada aspek interpretasi atau interpretation, itu meliputi antara lain isi dan tujuan kebijakan, petunjuk pelaksanaan, sumber daya, dukungan, dan sikap masyarakat. Terkait dengan penerapannya, application is the routine or service, payment, or other agreed upon objectives or instrument. Yang artinya, tahapan application ini merupakan tahapan aktivitas pelaksanaan atau penyediaan layanan secara rutin sesuai tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Tahapan aplikasi ini sering juga disebut sebagai tahapan penerapan rencana implementasi kebijakan pendidikan ke kelompok target atau sasaran kebijakan pendidikan. Baik, sampai di sini ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya, atas terima kasih juga uraian dan sharing dari saya ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Namo Buddhaya.